Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama bersatu di dalam doa, menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan. Kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau, kami besarkan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memegang kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menjagai kami. Dalam segala pekerjaan, pelayanan, semua hal yang kami lakukan, tangan-Mu kuat menopang kami. Terima kasih perlindungan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan hari ini. Terima kasih. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan firman-Mu itu Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga kami tidak tersesat. Sehingga kami tidak salah langkah. Kami tidak salah jalan. Tuhan pimpin kami selalu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Bapak Ibu Saudara, kami bersama di dalam bimbingan suara Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Yehezkiel pasal 22. Yehezkiel 22, kita akan bersama-sama membacakannya dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita bersama-sama memperhatikannya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan? Ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang. Dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah. Dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu, yang jauh padamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan pasal 22 dari Yehezkiel ini dalam beberapa bagian. Dan hari ini di bagian pertama kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menghendaki kita, umat-umatnya itu mengerti. Mengerti apa yang dimaksudkan? Mari kita bersama-sama perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Ini adalah perintah Tuhan untuk Yehezkiel yang harus disampaikan kepada umat Allah, kepada milik kepunyaan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel. Hai engkau Yehezkiel, engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman? Maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Maukah engkau? Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar bagaimana Tuhan sepertinya bertanya ya kepada Yehezkiel. Hei Yehezkiel, mau nggak kamu beritahu kepada mereka? Mau nggak kamu menjatuhkan hukuman? Iya, menjatuhkan hukuman. Hal ini sebenarnya bukan masalah pertanyaan yang nantinya Yehezkiel bisa jawab, oh aku nggak mau Tuhan gitu ya. Ini pertanyaan retoris yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Tuhan mau ketaatan dari Yehezkiel untuk memperhatikan bagaimana sebenarnya penghukuman itu terus ditegaskan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Penghukuman itu terus ditegaskan. Karena Yehezkiel ini melayani umat Tuhan di masa-masa tahun akhir mereka, memasuki pembuangan, dan juga ada di babak di mana mereka ada dalam pembuangan di Babel ya. Jadi ini akhir-akhir tahun kehancuran dan juga saat mereka sedang berada di pembuangan.
Tuhan mau mengingatkan mereka dan terus menerus ya. Terus menerus Tuhan mau kasih tahu Yehezkiel, mau nggak kamu menghukum mereka? Mau nggak kamu menyatakan penghukuman ini? Ini bukan sebuah pertanyaan sehingga Yehezkiel, aku nggak mau Tuhan. Ini berat, ini sulit atau enggak? Bukan. Mengingatkan bahwa penghukuman ini harus disampaikan. Beritahukan kepada mereka penghukuman ini sudah dekat waktunya. Bapak Ibu Saudara, hal sederhana sebenarnya. Bagaimana umat itu, kalau kita melihat besar kasihnya Tuhan dan Allah sampai mengutus Yehezkiel, memanggil Yehezkiel untuk berkata kepada mereka tentang penghukuman ini. Bukan berarti mereka ini tidak mengerti adanya penghukuman saat umat itu berdosa. Bapak Ibu Saudara, ini perjalanan yang sangat panjang yang sudah dijalani oleh umat Tuhan, orang-orang Yehuda. Sejak kapan mereka dapat hukum Tuhan? Sejak kapan mereka mengerti peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan? Sejak mereka di padang gurun, di bawah kepemimpinan Musa, sejak mereka waktu itu ada dalam panggilan Allah, pembebasan Tuhan. Tuhan telah memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya. Tuhan mengulangi lagi di padang gurun. Tuhan memberitahukan lagi saat mereka di tanah perjanjian. Tuhan memberitahukan mereka pada masa Daud, pada masa Salomo, hukum-hukum Tuhan itu dibacakan terus-menerus untuk mereka. Sehingga tidak mungkin mereka tidak mengerti akan adanya penghukuman saat mereka berdosa. Cuman mereka menganggap ringan itu, memandang ringan itu. Bapak Ibu Saudara, tapi ada hal yang penting di sini. Tetaplah beritahukan penghukuman Tuhan. Tetaplah beritahukan penghukuman Tuhan. Maukah engkau menjatuhkan hukuman itu atas kota yang penuh hutang darah itu? Bapak Ibu Saudara, terus perlu kita sampaikan. Hal ini menegaskan betapa Allah membenci dosa. Allah membenci dosa dan Allah akan menghukum orang-orang yang hidup melakukan dosa. Bagaimana tidak? Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari pelayanan nabi-nabi, dari pelayanan hamba-hamba Tuhan. Umat itu bukan hidup menjadi lebih baik tiap harinya dari tahun-tahunnya. Mereka hidup di dalam dosa dan semakin mereka berdosa. Sekalipun mereka tinggal di dekat bait Allah, bukan hanya dekat bait Allah saja, tiap hari mendengar seruan dari nabi-nabi Tuhan, mereka tidak bertobat. Dan Tuhan perintahkan Yehezkiel, beritahukan. Yehezkiel, sampaikan. Maukah engkau menjatuhkan hukuman? Yang pertama, orang tua diberitahukan. Orang tua diperintahkan. Pemimpin keluarga, suami-suami diberitahukan. Setiap kita diberitahukan bahwa dosa itu mendatangkan hukuman dari Tuhan. Dosa itu membuat Tuhan murka. Dosa itu membuat Tuhan sedih. Dosa itu membuat Tuhan sakit hatinya dan Tuhan akan melakukan penghukuman. Beritahukan. Jangan berdiam saat melihat orang terus berdosa. Jangan berdiam saat melihat anak-anakmu melakukan kesalahan. Jangan berdiam saat engkau melihat orang tuamu hidup di dalam dosa. Ingatkan, sampaikan bahwa penghukuman itu pasti akan terjadi. Sampaikan itu. Bosan ya? Tapi inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Menegur, memberitahukan. Hukuman itu, hukuman itu, hukuman itu. Yang kedua, kita belajar dari bagian ini. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya. Yang pertama yang harus disampaikan adalah adanya penghukuman atas dosa. Yang kedua, beritahukanlah. Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Bapak Ibu, sebenarnya sebuah pertanyaan ringan. Apakah bangsa Israel tidak tahu apa yang mereka lakukan itu dosa?
Apakah bangsa Israel tidak mengerti mereka itu sedang berdosa? Apakah bangsa Israel tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan itu melanggar hukum-hukum Tuhan? Nggak mungkin. Tadi saya sudah sampaikan, mereka mendapatkan hukum Tuhan, mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan itu dari zaman kepemimpinan Musa. Ribuan tahun sudah. Bersama-sama dengar firman Tuhan, hukum Tuhan tiap-tiap waktu. Nggak mungkin mereka nggak mengerti itu dosa. Tapi apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yeskel? Beritahukanlah dosa mereka. Karena mereka menganggap dosa itu sudah nggak lagi dosa. Mereka menganggap dosa itu sudah biasa. Mereka itu keras kepala. Mereka itu menganggap diri mereka benar. Maka kamu harus beritahukan dosa kesalahan mereka sekarang di depan umum. Sebutkan, sampaikan dosa mereka, beritahukan. Sekali lagi, kata beritahukanlah dosa mereka. Itu bukan berarti mereka tidak tahu. Lalu Yehezkiel dikasih tahu Tuhan, beritahu itu dosa, beritahu itu dosa. Apakah mereka nggak ngerti dosa? Sudah ngerti. Tapi di sini latar belakangnya adalah karena mereka keras kepala. Nah, dia bilang itu kepala angin. Kalau keras kepala, kepalanya masih bisa dihancurkan. Ya, tapi sesudah hancur ya sudah selesai. Mereka tidak mau bertobat. Mereka keras hati. Mereka menganggap diri mereka tetap benar. Nah ini. Maka Tuhan menyampaikan, beritahukan kesalahan mereka. Beritahu mereka ini kesalahan mereka, bukan masalah mereka nggak ngerti ini salah. Tapi mereka tidak merasa diri mereka melakukan kesalahan. Padahal tahu itu salah. Dengan terang-terangan mereka melakukan dosa, tapi mereka menganggap diri mereka masih benar. Bapak Ibu pernah temukan orang seperti ini? Sudah tahu salah, tapi menuduh orang lain yang buat salah. Fitnah. Sudah tahu salah, ditegur itu salah, tapi masih menganggap ini nggak salah, ini benar. Benar sakarpe dewe, katanya gitu ya. Benar menurut dirinya sendiri. Maka harus diberitahukan ini dosa. Karena mereka menganggap ini biasa. Ya kalau tadi menganggap benar. Ini biasa. Orang lain juga melakukan itu. Semuanya juga melakukan itu. Tapi ini dosa. Beritahukan dosa mereka. Hati yang keras. Hati yang merasa diri benar. Hati yang sudah biasa melakukan dosa. Harus diberitahukan bahwa ini dosa. Orang tua, jangan karena engkau sayang dengan anakmu, engkau tidak pernah menyampaikan adanya penghukuman akan dosa. Jangan karena engkau sayang dengan anakmu, engkau tidak pernah memberitahukan bahwa yang dilakukan ini adalah dosa, ini adalah kejijikan, dan kalau disebutkan perbuatan yang keji. Perbuatan keji ini adalah istilah yang dipakai sebenarnya dalam perjanjian lama menuju kepada dosa yang sangat menjijikkan, dosa yang sangat menghinakan hati Tuhan, dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau ditambahin yang keji, semua dosa ini. Besok kita akan tahap-tahap berikutnya, kita akan bagian-bagian selanjutnya. Apa saja itu? Tapi hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, sampaikanlah adanya penghukuman akan dosa. Yang kedua, beritahukanlah. Tegurlah hati yang keras. Tegurlah hati yang merasa benar. Tegurlah hati yang sudah biasa melakukan dosa. Dosa itu dinormalisasikan. Ya, umum sekarang. Orang pacaran, terus punya anak tanpa menikah, tinggal bersama, biasa. Di kota biasa itu. Bukan suami istri tinggal di apartemen bersama. Bukan suami istri tinggal di sebuah perumahan, karena kan masing-masing individualis. Nggak peduli, nggak ada yang mau tahu. Sudah biasa, toh dari dulu sudah bertahun-tahun hidup bersama. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Masalah? Ya, masalah. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sudah lakukan kepada anak-anak kita? Bapak-bapak, apa yang sudah bapak-bapak lakukan terhadap keluarga kita? Sudahkah kita melakukan bagian firman ini? Males Bu, bosen ngomongnya. Makanya biasanya ibu-ibu ya selalu dituduh capek ngomong-ngomong terus gitu ya. Tetaplah setia menyampaikan apa yang Tuhan mau. Agar keluarga kita hidup dalam pertobatan.
agar hidup keluarga kita ada dalam berkat Allah. Bapak Ibu Saudara, masuk bagian manakah kita? Orang yang merasa diri benar? Orang yang sudah biasa melakukan hal-hal yang juga biasa dilakukan oleh orang lain, padahal kita tahu dalam firman Tuhan itu adalah dosa. Yang mana? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami merindukan Engkau Allah terus berbicara kepada kami. Kami mau dari waktu ke waktu kami terus diperbarui oleh Allah. Hidup kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Tuhan tolonglah kami, agar kami tidak mengeraskan hati kami waktu kami ditegur Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak merasa diri benar saat kami tahu sebenarnya itu kesalahan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami sungguh hidup dalam pertobatan. Bahwa dosa itu sekalipun biasa dilakukan oleh orang lain, bagi kami anak-anak Tuhan, bagi kami milik kepunyaan-Mu, dosa adalah kekejian, hal yang menjijikkan di hati Tuhan. Tuhan, Engkau Allah terus proses kami, Engkau terus tuntun kami. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara bersama dengan pergumulan mereka, Engkau Allah menolong, mendampingi mereka, sehingga mereka menang di dalam pergumulan yang mereka hadapi. Berkatilah ya Tuhan. Kami mau melangkah sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.